Belakangan ini, jelas kita semua happy melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert yang sejak awal tak pernah terbayangkan sebelumnya. Beberapa efeknya semakin mencolok, keberadaannya di Indonesia saja selalu mendapatkan sorotan. Para pemain keturunan baru juga jadi bisa mengetahui keseriusannya yang tiada henti. Apalagi oleh Romani sudah selesai, tinggal beberapa lagi yang mungkin akan menjadi kejutan. Khususnya pada matchday Juni sih, sebab kalau Maret mendatang paling hanya nama-nama layaknya Jairo Redwood, serta kiper dan striker yang mungkin bisa menjadi kejutan. Sementara Emiliano Jonathan serta diaspora lain mungkin akan menyusul, apalagi kemarin kabarnya sempat bertemu dengan Tom Hea ketika laga Eredivisie. Dan Erick Thohir sendiri masih meyakini akan terus meningkatkan kualitas skuad Garuda dengan mencari diaspora, terutama mengikuti kualitas yang terus meningkat. Gak bisa sembarangan pemain bisa masuk skuad mewah Garuda. Jika dibandingkan dengan tim rival layaknya Cina saja, sudah jauh banget loh. Dan itulah mengapa mereka kini cuma berharap dari keajaiban semata, seperti yang mereka terapkan pada leg pertama. Meski demikian, tentu saja kita nggak boleh memandang timnas Cina sebelah mata. Dan inilah skenario terobosan buat memaksimalkan skuad mewah Garuda. Tak bisa dipungkiri, perjalanan skuad Garuda di round 3 sejauh ini bisa dibilang bagus. Bahkan sampai berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C itu nggak akan ada yang menyangka. Namun, masih banyak PR yang wajib dibenahi. Laga-laga krusial melawan tim rival pesaing, layaknya Cina dan Bahrain, menjadi contoh bagaimana perjalanan timnas merah putih nggak begitu mulus. Walaupun harus diapresiasi ketika menghadapi sejumlah tim besar seperti Australia dan Arab Saudi, yang akhirnya memecahkan rekor. Di sisa 4 laga terakhir, Erick Thohir benar-benar tak mau skuad Garuda mengulangi kesalahan yang sama. Hasil maksimal dari Bahrain dan Cina jadi patokan utama yang wajib ditepati pelatih untuk meraih 6 poin, sementara Australia dan Jepang gak ditargetkan dengan hasil. Kali ini kita bahas soal Cina, tim yang sempat mengejutkan di leg pertama. Padahal ketika itu banyak yang meremehkan Indonesia. Dan kini kita nggak boleh melakukan hal yang sama lagi, coy. Dengan datangnya Patrick Kluivert, salah satu fokus yang ditingkatkan adalah mengupgrade pemain diaspora, terutama yang punya kualitas. Setelah Olesa dan Jairo lagi diusahakan di balik layar, sepertinya hampir nggak mungkin jika Emiliano, Dean James maupun pemain yang sudah menyatakan ingin gabung lain akan diproses dalam waktu dekat ini. Apalagi ini Coach Patrick lagi fokus memantau pemain liga lokal, bahkan saking sibuknya sampai bagi tugas untuk asisten Alex Pastur dan Dani Lanzat untuk memantau sendiri di Ternate, Maluku Utara. Namun secara kualitas mereka masih bersaing untuk masuk, sebab kalau yang diambil pemain yang kurang berkualitas, nanti kasihan gak bisa bersaing dari banyaknya pemain di skuad Garuda. Dan setidaknya jika serius ingin gabung dan Coach Patrick membutuhkannya, matchday Juni adalah waktu yang pas buat debut. Untuk Dean James, sudah jelas ini pemain ngebet banget dipanggil jika dibutuhkan, namun banyak pesaingnya sehingga kemungkinannya tergantung ke pelatih semua. Secara persaingan juga sulit menyaingi level Verdong di posisi bek kiri. Sementara Emiliano Jonathan menjadi sosok yang diidam-idamkan di lini serang Garuda. Dengan gaya main yang lincah di sayap kanan disebut mirip Arjen Robben. Namun sejak kepindahannya ke FC Utrecht, ia belum mendapatkan kesempatan lebih untuk tampil, selalu datang dari bangku cadangan. Dan semenjak kehadiran Patrick Kluivert ke timnas, winger berdarah Depok ini juga seakan gak pernah membicarakan tentang Indonesia lagi. Padahal sebelumnya selalu lantang, walaupun jawabannya hanya ingin fokus karir terlebih dahulu. Berkaca dari situ, banyak yang berspekulasi kalau Emiliano sedang dibujuk secara diam-diam, sehingga seakan tak bereaksi ketika Coach Patrick gabung ke timnas. Tak hanya itu saja, kedekatan Emiliano ke timnas Indonesia juga disinyalir makin kuat setelah dirinya bergabung dengan FC Utrecht. Sebab banyak pemain keturunan yang berasal dari klub tersebut,
Lagi pula di sana ada Ivar Jenner yang pasti akan meyakinkannya. Terlebih ia juga sering menghadapi sejumlah punggawa Garuda ketika bermain di Eredivisie, seperti kemarin sempat bertemu Almere City, yang juga dihuni oleh Tom Hey, dan diyakini Tom Hey pasti juga ingin Milano gabung, karena perannya memang vital. Jika beneran mau, skuad Garuda hampir bisa dipastikan Milano sulit digeser dalam jangka waktu yang lumayan lama. Keberadaannya di winger kanan menjadikan persaingan yang selama ini nggak ketat-ketat amat juga makin meningkat. Namun potensi di usia yang masih belia 20 tahun bikin Milano pasti akan terus dikasih kesempatan lebih untuk berkembang. Apalagi jika melihat penampilannya di Utrecht juga menjanjikan. Ya secara pengambilan keputusan pemain ini udah lumayan matang lah. Seperti kemarin saat menghadapi Almere City sempat mendapatkan peluang matang. Kalau beneran Milano disiapkan untuk matchday Juni mendatang, tentu saja yang paling menyoroti adalah Cina. Sebab selain Cina, hanya Jepang yang akan jadi lawan terakhir. Dan itu susahlah mau ambil pemain manapun untuk mengimbangi Jepang, yang secara tim sudah punya chemistry sejak bertahun-tahun. Namun dengan diaspora tambahan, media-media Cina mulai was-was melihatnya. Seperti bertambahnya oleh Romani, media 163.com mulai mewaspadai penyerang Oxford United tersebut, yang dianggap bisa jadi pemecah kebuntuan lini serang yang selama ini terjadi. Apalagi jika digabungkan dengan Milano, tentu saja Mang Ole akan mendapatkan partner lini serang yang bisa memanjakannya. Atau bisa juga sama-sama menusuk, di mana hal itu merupakan ciri khas dari Milano sendiri sebagai winger lincah. Selain itu, kekhawatiran Cina juga tak berhenti di situ saja. Mengutip dari Super Bowl, mereka kini sedang berharap keajaiban lebih pada matchday mendatang. Laga Indonesia menjadi sebuah inspirasi bagi mereka yang akan bertandang ke markas Arab Saudi, dengan mengharap mendapatkan keberuntungan seperti yang mereka pandang saat timnas menang kontra Saudi. Sehingga Cina berpikir juga bisa mengalahkan Indonesia di GBK pada matchday Maret mendatang. Dan kita nggak boleh meremehkan mereka lagi coy, ingat yang terjadi pada leg pertama. Ya, kita nggak boleh lagi memandang lawan dari peringkat maupun pemain, layaknya di leg pertama yang membuat kita tersungkur. Dimana kalau melihat secara market value, timnas Indonesia memang sangat tinggi, dengan nilai 500 miliar lebih setelah bertambahnya oleh Romani, sedangkan Cina 173,8 miliar. Tapi yang perlu diingat, mereka juga akan menambah pemain naturalisasi baru di sisa laga round 3. Mengutip dari Super Bowl, Federasi Sepak Bola Cina masih bisa melanjutkan pemain keturunan mereka, Oscar Tatimaritu, yang 99% juga akan debut di matchday Maret. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan sudah menjadi warga lokal negeri tirai bambu. Namun diketahui, pemain naturalisasi Cina sebenarnya orang Kongo asli, yang sudah lama bermain di sejumlah klub lokal sejak usia muda. Dengan statistik yang lumayan, Oscar telah mencetak 7 gol serta 4 assist di musim ini bersama Jiangsu Mighty Lions. Sehingga kini di usia 25 tahun, diharapkan menjadi penyerang tambahan yang berefek untuk skuad The Dragons asuhan Branko Ivankovic untuk jangka panjang. So, sejatinya kita memang gak boleh meremehkan siapapun lawannya, terutama tim-tim yang bisa saja membuat kejutan layaknya Cina. Kecuali Bahrain, jelas wajib kita krocoin biar kena mental tuh tim. Selebihnya cukup kita dukung Garuda tanpa meremehkan lawan lagi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.